Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada Bapak Ade Supriyadi selaku dosen mata kuliah hadis-hadis tasawuf yang saya hormati, kepada rekan seperjuangan dan para pendengar yang saya cintai dan saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Fathu Zaki Ulinuha dari Prodi Ilmu Tasawuf semester 2 Sekolah Tinggi Agama Islam Sunan Pandanaran, Yogyakarta. Dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah hadis-hadis tasawuf yang bertemakan tentang meningkatkan akhlak mulia dengan rasa malu dan menebar salam dalam perspektif hadis tasawuf. Dalam kehidupan sehari-hari, memiliki akhlak yang mulia sangat diperlukan dalam tatanan masyarakat sekarang ini. Salah satu cara untuk meningkatkan akhlak yang mulia adalah dengan memiliki rasa malu dan menebarkan salam. Rasa malu merupakan cara untuk mencegah dari melakukan sesuatu yang tercela. Dalam hal ini adalah mencegah dari kejahatan dan segala maksiat. Akhlak yang mulia juga dapat dicapai dengan saling menebar salam. Dalam konteks agama Islam, menebar salam ini memiliki nilai dan makna yang mendalam untuk membangun komunikasi yang baik. Yang pertama adalah rasa malu. Malu berasal dari kata al-haya yang berarti sebuah perasaan yang baik. Sedangkan menurut syara, malu merupakan sebuah akhlak yang mendorong orang bersangkutan untuk menjauhi hal-hal yang jelek. Malu ini ada 3 bentuk, yaitu malu kepada Allah Subhanahu wa taala, malu kepada diri sendiri, dan malu kepada makhluk. Menurut Imam Al-Ghazali dalam Khuluq Al-Muslim menjelaskan bahwa malu adalah sifat atau perasaan yang menimbulkan keengganan melakukan sesuatu yang rendah atau kurang sopan. Dan yang kedua adalah menebar salam. Salam dalam Islam adalah salam yang digunakan oleh umat muslim sebagai ungkapan saling menyapa dan saling menghormati. Kata salam yang disunahkan dan sering digunakan adalah Assalamualaikum yang dijawab dengan Waalaikumsalam. Untuk penjelasan hadisnya sebagai berikut. Yang pertama adalah hadis tentang mempunyai rasa malu. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'batu fa afdaluha qawluhu la ilaha illallah wa adnaha imadatul adza an tariqi wal haya'u syu'batun minal iman. Hadis riwayat Muslim nomor 51. Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu ada 73 sampai 79 atau 63 sampai 69 cabang. Yang paling utama adalah perkataan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan, dan malu itu adalah sebagian dari iman. Derajat hadis ini adalah ijma ulamanya sahih. Hadis ini menggambarkan bahwa iman memiliki 70 cabang yang meliputi berbagai aspek kehidupan seorang muslim. Cabang yang paling utama dari iman adalah keyakinan yang kuat akan pengakuan bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala dalam ucapan la ilaha illallah. Selanjutnya, hadis ini juga menyebutkan bahwa cabang iman yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Hadis ini juga menyebutkan bahwa rasa malu adalah salah satu cabang dari iman. Hal ini menunjukkan pentingnya rasa malu dalam menjaga perilaku dan akhlak yang baik. Rasa malu menginspirasi seorang untuk menjauhi perbuatan yang tercela dan menghindari pelanggaran terhadap nilai-nilai agama. Hadis kedua tentang memiliki rasa malu adalah sebagai berikut. An Salim an Abi qala sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan ya'idu akhahu fil haya'i faqala innal haya'a syu'batun minal iman. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 57.
Dari Salim, dari bapaknya, ia berkata, Nabi Muhammad SAW mendengar seorang lelaki memberi nasihat kepada saudaranya tentang malu. Maka Rasulullah bersabda, sesungguhnya malu adalah sebagian dari iman. Derajatnya adalah sahih menurut Muhammad Nasiruddin Albani. Hadis ini menceritakan suatu kejadian di mana Nabi Muhammad SAW mendengar seorang lelaki memberi nasihat kepada saudaranya tentang pentingnya rasa malu. Dalam hal ini sudah jelas adanya penekanan pentingnya memiliki rasa malu dalam agama Islam. Rasa malu mencerminkan kesadaran kita terhadap tindakan-tindakan yang tidak pantas dan melanggar norma agama. Dalam konteks ini, rasa malu menjadi salah satu indikator iman yang kuat. Ia menginspirasi kita untuk memiliki akhlak yang baik, mematuhi hukum Allah, dan menjauhi perbuatan yang tercela. Hadis yang selanjutnya adalah hadis tentang menebar salam, yaitu sebagai berikut. An Abdullah bin Amrin anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khairun qala tud'imu at-ta'ama wa taqra'u salama ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Hadis riwayat Bukhari nomor 27. Dari Abdullah bin Amr bahwa ada seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam manakah yang paling baik? Lalu Nabi Muhammad SAW menjawab, kamu memberi makan dan memberi salam kepada orang yang kamu kenal dan yang tidak kamu kenal. Penjelasan dan makna dari hadis ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah memberi makan. Dalam hal ini, memberi makan kepada orang lain adalah perbuatan yang sangat dianjurkan dalam Islam karena memberikan kedermawanan, kepedulian, dan rasa kasih sayang terhadap sesama makhluk Allah. Yang kedua adalah memberi salam. Memberi salam kepada orang yang kita kenal dan orang yang tidak kenal adalah untuk menunjukkan bahwa kita itu memiliki rasa hormat dan kebaikan serta kita memiliki rasa kesopanan. Dalam hal ini, dalam memberi salam itu merupakan tanda persaudaraan dan sikap ramah kita kepada mereka. Lalu hadis yang selanjutnya tentang menebar salam adalah sebagai berikut. An Imran bin Husaini qala jaa rajulan ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala assalamu alaikum faradda alaihi assalama thumma jalasa faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ashrun thumma jaa akharu faqala assalamu alaikum warahmatullah faradda alaihi fajalasa faqala ashruna thumma jaa akharu faqala assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh faradda alaihi fajalasa faqala salasuna. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4521. Terjemahan dari hadis ini adalah dari Imran bin Husain, ia berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengucapkan Assalamualaikum. Beliau membalas salam tersebut lalu duduk. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, 10. Setelah itu ada seorang datang dan mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullah. Beliau membalas salam orang tersebut lalu duduk. Beliau bersabda, 20. Setelah itu ada lagi seorang datang dan mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau membalas salam orang tersebut lalu duduk. Kemudian beliau bersabda, 30. Lalu hadis yang selanjutnya tentang menebar salam adalah sebagai berikut. An Nabi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yusallimu ar-rakibu 'alal mashi wal mashi 'alal qa'idi wal qalili 'alal kasiri wa zada ibnu Musanna fi hadisihi wa yusallimu saghiru 'alal kabiri. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2627. Terjemahan dari hadis ini adalah sebagai berikut. Dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, hendaknya yang berkendaraan memberi salam kepada yang berjalan memberi salam kepada yang duduk, kelompok yang sedikit memberi salam kepada yang banyak. Hadis ini derajatnya adalah sahih. Demikianlah hadis-hadis tentang memiliki rasa malu dan menebar salam.
Dari hadis-hadis di atas dapat disimpulkan bahwa dengan memadukan sifat malu dan kebiasaan menebar salam, seorang dapat memperkaya dan memperbaiki akhlaknya. Kedua hal tersebut saling melengkapi, di mana malu membantu menjaga perilaku yang baik dan menyebarkan salam membangun hubungan harmonis kepada orang lain. Dalam menjalankan ajaran Islam, kita diajak untuk senantiasa berupaya meningkatkan akhlak mulia, baik dalam tindakan maupun sikap, sehingga mencerminkan keagungan dan kemuliaan Islam itu sendiri. Dari keseluruhan hadis-hadis tentang malu dan menebar salam di atas, mengajarkan pentingnya nilai-nilai moral, sopan santun, dan persaudaraan dalam Islam. Dengan menjaga malu dan menebar salam dengan penuh kasih sayang, umat Islam dapat memperkuat hubungan sosial, menciptakan lingkungan yang harmonis, dan memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah pemaparan dari saya dari awal sampai akhir. Apabila banyak salah, mohon dimaafkan. Apabila ada kebenaran, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada kesalahan, itu pribadi dari saya, berasal dari diri saya sendiri. Dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.